keterlibatan terdakwa dengan dakwaan dalam perkara ini. Semua fakta persidangan khususnya keterangan terdakwa dan saksi yang meringankan dari terdakwa tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh saudara jaksa dalam tuntutannya. Kalau demikian halnya, apalah artinya persidangan yang kita lakukan selama ini? Bahwa oleh karena itu tuntutan adalah sangat terlalu berat dan tidak tepat, kecuali kita sebagai penganut setia ajaran teori pembalasan. Karena penerapan pasal kepada terdakwa yang dinyatakan terbukti juga meragukan. Hal-hal yang telah kita lakukan bersama pada saat ini adalah merupakan rangkaian dan upaya untuk membantu tugas kita, yaitu melacak jejak dan mencari kebenaran material. Dalam mengajukan pledoi, kami penasihat hukum terdakwa mengutip Al-Quran. Prinsip tauhid yang sebenarnya ini dari Al-Quran dan As-Sunnah bukan untuk digadaikan dengan dunia yang fana, tapi untuk diperjuangkan dan dianut sampai mati. Oleh sebab itu silahkan kalian bulatkan tekad untuk vonis saya, mau vonis seumur hidup, silakan, atau mau eksekusi mati silakan juga. Jangan lalu atau berat hati, tapi tidak ada sedikit pun gentar dan rasa takut dalam hati saya dengan hukuman zalim kalian ini. Di hatiku ini aku hanya bersandar kepada Sang Penguasa dunia dan akhirat, dan apa yang Anda lakukan semua akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, pengaitan saya dengan kasus-kasus ini tidak lain adalah untuk bisa menangkap saya. Sedangkan asli masalah yang diperkarakan adalah akidah tauhid. Inti ajaran Islam yaitu pengkafiran pemerintah NKRI dan aparaturnya yang berideologi Pancasila dan bersistem demokrasi, dan sikap berlepas diri darinya yang selama ini saya ajarkan. Dan kasus kedua adalah kaitan dengan pembayatan kepada khilafah Islam yang saya serukan. Apakah tidak aneh saya dikaitkan dengan kasus Bima? Sekedar si pelaku mengklik foto saya di internet, hanya karena itu dalam kesaksian di persidangan. Sistem penjelasan gaya baru ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memenjarakan saya seumur hidup, yaitu setiap saya mau bebas dari perkara ini maka diambil lagi dengan dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi dengan cara pengaitan yang sama dan begitu seterusnya, kecuali bila saya berkompromi dengan pemerintah kaum ini dan menjual agama saya kepada mereka. Intinya adalah nuansa politik pemerintah ini yang bermain dengan kecemasan semua pemerintahan negara-negara dunia terhadap khilafah Islamnya yang mengancam mereka. Simaklah kisah ini supaya Anda bisa paham politiklah yang berperan di balik semua ini. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dalam dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam pasal 14 Junto pasal 6 Perpu nomor 1 tahun 2002, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dalam dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam pasal 14 Junto pasal 7 Perpu nomor 1 tahun 2002, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya ex aequo bono dan hukuman yang seringan-ringannya. Demikian pledoi nota pembelaan ini kami ajukan dalam persidangan yang mulia ini. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada kita semua agar dalam mengadili perkara ini dapat ditemukan kebenaran material, kebenaran
yang sebenar-benarnya sehingga keadilan dapat diwujudkan di negara Republik Indonesia yang kita cintai.